perkembangannya seperti apa dalam mengikuti ajang bersepeda. Dan informasi terakhir adalah di tanggal 21 Agustus ini merupakan deadline terakhirnya ya. Jadi kayak emang ujungnya tuh di hari ini harus finish. Kalau nggak finish maka udah nggak bisa dinyatakan finish. Ngeri. Pak Arbeli. Selamat pagi Pak Arbeli waktu Indonesia. Pagi. Widih. Bentar Pak Arbeli. Kita mau nanya dulu nih paling simple ya. Iya. Pak Arbeli finish nggak? Jujur. Alhamdulillah finish kemarin. Tanggal 20 Agustus. Jam 3, kurang lebih jam 3. Wah, best Pak Arbeli. 3 sore Pak. 3 sore ya, alhamdulillah. Oh, wow. Berarti sudah melalui 4.000 kilometer di Eropa. Benar sekali. Keren, salut banget Pak Arbeli. Allah, gimana perasaannya Pak Arbeli? Ya, alhamdulillah. Mimpi saya terwujud ya, karena memang saya pengen banget ikut event ini. Apalagi Eropa, saya baru pertama kali untuk goes. Sebelumnya belum pernah, paling backpackeran, naik bis, turun kereta, naik pesawat. Sekarang saya coba dengan sepeda. Ternyata terasa bedanya. Tapi gimana nih kondisi fisik, keadaan gimana nih sekarang pas melewati begitu banyak halang rintang Pak? Ya, alhamdulillah fisik saya oke aja, cuman mungkin karena saya kurang tidur, rata-rata saya sehari tidur cuman 4 jam. Dan di tengah suhu yang dingin itu, terutama sekarang ini di North Cap, ini kota paling utara di benua Eropa, di ujung dunia kali ya. Makanya kalau lihat video saya itu banyak sekali yang berkunjung ke sana. Itu termasuk lingkaran Arktik. Wow. Kutub Utara, lingkaran Kutub Utara. Kalau lihat cuaca memang benar 10 derajat. Tapi begitu saya ngowes itu feel atau di kulit itu bisa 1 sampai 3 derajat. Waduh. Kemudian angin yang menerpa muka kita itu bisa sampai 45 km per jam. Jadi kalau ngowes itu serasa ngowes statis aja di gym gitu kan. Geraknya dikit, pelan gitu. Ya kalau pas dari belakang enak banget itu mantu kita. Satu itu, kedua belum lagi tanjakannya. Tanjakannya memang nggak sesadis di Indonesia yang bisa sampai gradiennya 14-17%. Di sini rata-rata 9%, apalagi yang di terowongan kemarin itu yang sejauh 6,8 km itu ngeri-ngeri sedap ya, itu terowongan di bawah laut. Jadi ada 6 terowongan, salah satunya di bawah laut, dan yang paling panjang untuk mencapai finish. Gitu kadang-kadang kita bingung waktu di dalam, ini suara mobil dari depan atau dari belakang. Alhamdulillah ada bike lane ya, jalur khusus sepeda yang aman. Tapi mengesankan sekali itu, saya ambil nafas tuh udah keluar asap aja tuh, saking dinginnya. Kalau di permukaan masih enak ya, hangat gitu ya. Tapi kalau di bawah laut dingin banget. Nah itu turun dulu, terus nanjak lagi 9 derajat gradiennya. Wow. Sendirian lagi. Pak. Aduh, itu tantangannya di situ. Yang unik sih emang unik di situ. Kalau di luar ya, waktu begitu finish tuh saya udah diwanti-wanti sama teman-teman cepat-cepat turun, itu udah jam 3 sore. Bener sih, saya turun tuh dihajar hujan deras. Ya ampun. 20 kilo lagi saya harus ngewes menuju hotel saya nginep yang sekarang ini. Jadi hujan-hujanan ya. Iya, dan itu nggak ada shelter ya. Nggak ada shelter. Ya siapa yang mau tinggal di situ ya, dingin-dinginnya kecuali hotel sana, orang piknik gitu. Iya, dingin banget. Ya memang rata-rata di Skandinavia ini atau Eropa pada umumnya itu penduduknya karena dikit, 30 kilo, 50 kilo baru ketemu supermarket, ketemu penduduk. Makanya saya itu kalau ketemu supermarket bahagia banget karena bisa nambah perbekalan ya. Berat ya nggak masalah di sepeda, yang penting perut saya kenyang, nggak kelaparan karena nggak ada warteg, nggak ada Indomie, nggak ada apalagi itu makanan Indonesia, cilok lah, gorengan nggak ada. Jadi cilok mau nggak mau bawa kali ya dijual di situ ya. Jadi es batu Pak ciloknya pakai frozen. Frozen cilok. Iya. Tinggal masukin microwave ya. Bukan lagi.
Pas di garis finish Pak, waduh itu kan detik-detik melihat garis finish udah di depan mata. Benar. Gitu ya, itu perasaannya seperti apa dan apakah di garis finish mungkin disambut oleh istri tercinta atau siapa gitu Pak? Selain disambut udara dingin ya. Benar juga. Enggak, istri saya tetap stay di Berlin, jadi di situ ya saya sendiri aja sama turis-turis yang lain ya, karena itu berebut ya mau foto di klub itu ya. Saya belum kelar aja, itu angkat sepedanya. Padahal ngangkatnya sekitar 3 meter tuh naik tangga. Wow. Jadi ya kita harus bergantian lah karena memang itu tempat umum ya. Tapi memang saya luar biasa, bukan hanya saya aja yang goes di situ, ada teman-teman dari Belanda, dari Swiss, dari Jerman. Mereka nggak ikut event, tapi memang spesial untuk goes ke sana. Salut. Dan sepedanya luar biasa, beratnya bisa 40 kilo, 50 kilo. Karena mereka memang benar-benar bike adventure ya. Backpacking adventure. Jadi tenda dibawa, kompor dibawa lah. Sleeping bag dibawa gitu. Kalau saya akalin tuh, saya sengaja nyari hotel yang di Koningspark itu jaraknya sekitar 20 kilo ke tempat finish. Pagi saya titip barang. Jam berapa tadi pagi itu? Karena saya nempuh dari titik terakhir itu kan di Repwak, itulah total sampai ke hotel saya itu 60 kilo, saya titip barang terus saya naik. Yang nggak perlu saya tinggal, saya naik. Lalu turun, jadi ringan. Pak Arbeli, mohon maaf. Kan tadi sang istri memang tidak ada di garis finish. Iya. Nah, kalau sang putra Pak, kita tahu kan, Akbari yang juga merupakan bagian dari keluarga Detik Pagi. Menyambut Bapak nggak di garis finish? Ideal lagi, lebih jauh lagi ya. Lebih jauh lagi, emang gak pernah nongol anak yang satu ini kan Pak. Doanya jalan terus. Pak? Doanya jalan terus. Doanya jalan terus. Nah Pak. Iya, yang penting itu. Benar. Kita mau tanya konfirmasi sama Akbarinya, karena Akbari juga sudah tergabung bersama kita di sini. Selamat pagi Akbari. Halo pagi, semuanya saya aja baru bangun ini. Waduh Bar. Pagi ya. Pak Arbeli, kacau nih. Gimana nih Pak? Masa anaknya jam segini baru bangun Pak? Coba Pak, apa yang mau disampaikan? Itu kan. Ya, nggak tahu lupa. Ingat nggak doain saya semalam? Aduh, berat. Akbari, lu tahu nggak? Satu tim Detik Pagi bangga banget sama Pak Arbeli. Kita tuh sebangga itu dan kayak kita update terus Pak Arbeli udah sampai mana. Kita yang nanyain kabarnya. Lo sebagai anaknya, apa yang lo rasain? Gue unbelievable sih, kayak jujur kita udah mikirin the worst thing happen kan, ketika emang gue manggil Abah. Oh Abah. Abah mau ngelakuin ini, iya, karena kita sekeluarga tuh sebenarnya nentang, Sama, aku juga awalnya mikirnya gitu, tapi sepanjang. Karena resikonya tinggi, iya. Iya kan, tapi Pak Arbeli tuh mukanya happy banget Itu dia, Ada momen-momen gak sih saking nentang misalnya kayak agak berantem gitu? Gak usah gitu. Oh ada banget. Jadi kayak kita tuh nggak pernah ngumpul gitu kan. Adik gue yang paling kecil di Korea. Jadi waktu itu dia benar-benar pulang ke Jakarta. Terus kita adik gue yang nomor 2 kayak ngumpulin kita sekeluarga untuk kayak kumpul gitu di puncak. Terus kayak udah makan malam tuh bener kayak meeting keluarga gede gitu. Terus kayak kita semua memojokkan Abah gitu untuk nggak usah berangkat. Iya karena risky banget gitu, kayak gitu. Tapi ya ternyata berhasil gitu, kayak ya keren banget gitu. Jadi kayak motivasi banget sih buat kita semua. Banget. Aku tuh sampai ngebahas sama Davi di sini ya, kayak Dav beneran ya, setelah ngobrol sama Pak Arbeli, kita tuh jadi kayak malu. Oh kita masih generasi mager banget, sedangkan Pak Arbeli aja semangatnya 45 banget. Iya, ngegoes kayak begini, dingin. Saya malu banget, saya baru bangun ini. Mungkin Pak Arbeli ada yang mau disampaikan buat Akbari, kayak tuh karena gitu. Gimana Pak? Iya, terima kasih ya, walaupun kalian menentangnya, tapi akhirnya meridoi gitu ya, sehingga saya bisa finish dengan selamat. Saya jadi terharu. Ya terima kasih semuanya, anak dan istriku serta cucuku. Makasih. Akbari ada yang mau disampaikan nggak nih buat Pak Arbeli? Ini agak kayak tali kasih ya, padahal bukan ya. Ini bentar lagi ketemu lagi.
Apa ya, makasih Bah udah kasih contoh yang baik, kayak jam 3 pagi udah bangun, jam 4 udah sepedahan selalu. Well itu salah satu jadi motivasi sih untuk selalu bangun pagi. Terus pagi ya ya mungkin itu sih ngelakuin hal yang menurut semua orang gak mungkin, tapi ya udah kayak isikat aja kalau emang diri sendiri yakin ya lakuin itu. Karena kita semua nentang kok, jadi kayak bahkan even gak cuman keluarga inti ya, jadi keluarga besar pun juga nentang Abah untuk berangkat. Tapi ya hari ini dia buktiin kalau ya bisa gitu. Jadi keren banget sih menurut aku juga. Terima kasih Aryo, terima kasih. Sama-sama. Aduh, Bar. Pagi ini gokil sih. Pak Arbeli, tuh jujur ya, jadi pertama kali aku ketemu sama Pak Arbeli hadir ke sini. Begitu selesai syuting pulangnya, aku langsung nge-DM Akbari, I'm a huge fan of your dad. Gila, beliau keren banget. Dan pada saat itu Akbari juga bilang, oh iya terima kasih yo, thank you ya gitu. Dengar mau masuk keluarga lu, Bar. Coba deh. Mau diangkat anak, Bar. Coba Akbari, coba lu pakai kacamata lagi. Kita tuh kayak adik kakak tahu. Pak Arbeli bisa kali angkat anak. Iya kan? Coba. Nah, Pak Arbeli, yuk bisa yuk angkat anak satu lagi yuk. Yuk, Aryo Nur bisa ya. Bisa. Aryo Astungkoro Nur. Boleh ya. Aryo bisa diajakin nanti sepedaan buat ban-ban gembos bisa diurus ya. Aku pengganti bannya karena aku gendut, puas. Iya, muter juga bisa. Bisa. Pak Arbeli, abis ini udah ada rencana belum? Akbari jangan kemana-mana dulu. Iya, lu temenin ya. sampai akhir ya. Lu temenin. Anggap lu syuting. Ini apakah setelah bisa mengkonquer yang 4.000 kilometer, apakah mungkin aku mau ada tantangan berikutnya? Bagaimana nih Pak? Ini kadang yang jadi bahan pertanyaan anak-anak. Saya biasanya kalau mau ikut event yang jauh gini, saya bilang ini sekali seumur hidup. Benar. Waktu saya ikut Bentang Jawa, ikut Horizon Jawa sampai hidup. Ternyata kok ikut lagi 4.000. Ya, saya diem aja nih. Cuman dalam hati sih saya ada rencana gitu kan. Tergantung situasi, kondisi, dana. Apa perlu diomongin sekarang? Di momen ini muka Akbari cuma kayak, ya Allah ada lagi bokap gue, ngapain lagi, mau kemana lagi. Ini sih bisa saya terjemahkan ya, artinya emang ada lagi kali, mungkin akan ada forum-forum keluarga lagi begitu di sini. Iya benar, forum keluarga itu namanya dapet. Kata gue lo cari villa Bar dari sekarang. Ada sponsor saya berangkat deh. Sponsor. Pak Arbeli, kalau misalnya Amerika saya belum pernah Amerika. Tuh. Pokoknya kalau misalnya Akbari nggak dukung, Bapak cari dukungan dari aku, anak yang satu lagi. Karena dari Aryo Astungkoro Nur akan mendukung. Cuman support moral kan? Support moral. Karena kalau dana, ada yang pasti gila, kayaan ada lebih gila itu. Kenapa? Ada lebih gila itu, Transamerika dari pantai barat ke timur. Wow. Jadi itu membelah benua Amerika itu 4.000 sampai 4.500. Enjoy Akbari. Enjoy Akbari. Anak-anak pada meeting nih, mau bikin demo nih kayaknya. Anaknya berdua pada demo di rumahnya. Cari villa dulu di puncak deh ya, buat kumpul lagi ya. Benar. Dulu pengennya ke Amerika nonton NBA kan, saya pengen banget nonton NBA karena itu hanya bisa nonton di TV. Tapi waktu ada FIBA tahun lalu itu Akbar sering ngajak saya nonton. Itu pemain NBA kan ngumpul semua ya, mewakili berbagai negara ya. Walaupun bukan tim NBA, tapi itu mencerminkan kekompakan, kemampuan individu maupun timnya. Itu udah musnah karena saya udah pernah nonton ya kan. Tapi yang belum ternyata, yang belum, saya berkunjung ke sana dan bersepeda. Nah itu dia. Jadi sih kata gue sih Bar. Pak Arbeli, anyway, rencananya pulang ke Indonesia kapan Pak Arbeli? Saya masih lama, saya 9 Oktober baru mau pulang karena saya mau nengok kakak saya di Berlin, sekaligus beberapa temen yang ada di Bremen, Hamburg sama Belanda. Itu udah nunggu-nunggu itu. Kapan kesini Gowes? Buset, kasih tiket dong, masa Gowes mulu. tapi benar juga. Tapi menarik sih, menarik. Negara itu harus banyak dieksplor ya, karena mereka respect ya sama pegoeser itu ya. Seperti truk-truk ataupun bis itu kalau pas jalannya dua arah, apalagi di tanjakan luar kota itu mereka melihat dari depan kosong nggak,
kalau dari depan arah berlawanan ada mobil, dia nungguin tuh di belakang saya. Saya lagi ngowes nanjak gitu, ditungguin gitu. Begitu kosong dia baru nyalip. Nyalip pun dia nggak mepet saya, tapi dia ambil jalur yang berlawanan sehingga cukup ada jarak. Gitu. Baik kalau truknya itu truk yang besar-besar itu, anginnya aja dari 5 meter itu saya bisa oleng nggak karuan. Ya, Nah, tapi mereka itu mempertimbangkan itu sehingga kami ini aman dan selamat selama gowes. Itu kalau yang nggak ada bike lane-nya ya, nggak ada jalur sepeda. Tapi kalau jalur sepeda itu nggak usah diomongin lah, aman aja kan pasti. Mereka nggak berani masuk jalur kita seperti itu. Nah, di situ yang saya salut ya. Terus kemudian pada saat finish juga mereka surprise, kasih selamat semua ke saya, ngelihat saya ada finish di acara ini. So far so good. Di hotel ini, hotel namanya Sleep Inn di Honisvac, itu 90% isinya goweser. Oh. Baik yang ikut event maupun yang backpacking adventure dengan bawa barang sampai 40 kilo ya, bawa sepeda bareng. Nah nanti ini saya mau ke Alta, kota Alta itu sekitar berapa ya? Saya naik bis, itu pun juga harus cepet-cepetan karena bisnya itu kapasitasnya cuma 18 sepeda. Tergantung supirnya, kalau supirnya baik hati diangkat semua sih gitu. Oh, bisa gitu juga ya. Dari Alta baru besok saya ke Berlin naik pesawat. Mau nggak bisa lagi, udah enak saya lihat sepeda. Pak, tapi aku penasaran banget Pak. Bapak kan udah keliling-keliling pakai sepeda kemana-mana ya Pak ya. Pak, di Indonesia sendiri, kan sebenarnya kalau diadakan event seperti ini tuh mungkin banget kan Pak. Karena seru loh, bisa pakai kapal feri gitu keliling beberapa pulau di Indonesia. Mungkin nggak sih Pak kalau dibikin ajang yang serupa tapi di Indonesia? Selama ini kan hanya di darat ya, yang event yang besar ya, seperti Bentang Jawa, Race Around Java, ataupun East Java Journey, itu antara Jawa bagian barat ke timur, PP atau sekali jalan. Ada sih Asrul Ananda itu yang dari mainsepeda.com itu touring, bukan race ya, touring. Itu 3 pulau, dari Surabaya, nyebrang ke Bali, terus ke Lombok. Kita masuk sirkuit Mandalika itu ya, serasa Rossi lah itu muterin Mandalika yang anginnya gede. Rossi tapi kayak sepeda ya? Tapi sepeda, ada itu. Menarik sih itu, kalau diadain menarik, karena pasti banyak, karena bule-bule itu pengen banget masuk Indonesia untuk ngerasain sepedaan di sini. Dan barusan Bentang Jawa kelar itu, kan balapan itu ya, 1.500 kilo itu 2 ranking pertama yang kategori solo itu dari Australia. Ya kita bisa belajar dari mereka lah. Walaupun mungkin DNA-nya memang beda ya, bule sama kita itu ya. Beda, tapi seharusnya bisa dipelajarin ya kalau mereka kita tuh mau ya belajar. Kan ini based on science semua kan, nggak sekedar hanya mengandalkan otot aja kan. Bisa di-riset gitu ya. Luar biasa, mereka tuh luar biasa. 1.500 bisa tempuh dalam waktu 3 hari. Jadi artinya 500 kilometer per hari. Itu tidur, makan, di sepeda. Bayangin 500 kilo itu tidurnya mereka paling cuman 1/4 jam, paling power nap, kemudian goes lagi. Itu fantastis loh. Dan bahkan kita juga ingat Bapak Pak Arbeli kan waktu itu juga ngitung ya Dav ya. Ini sekarang tuh tinggal berapa hari lagi, berarti 1 hari targetnya ada 2.000 km, 200 km apa berapa kilometer gitu. Itu tuh kan penuh perhitungan dengan sangat baik. Jadi emang selain fisik, mental, taktik juga perlu untuk digodok di situ ya. Cuman saya pengalaman yang tempoh hari saya cerita 200 kilo, saya nyampe hotel, jari tangan saya sampai frozen tuh. Itu saya nggak mau ulangin lagi. Karena itu luar biasa. Di sini kan maghribnya itu jam 10-an. Kalau di Indonesia seneng banget jam 10 masih terang gitu kan. Artinya bisa ngowes lagi. Karena kita harus ngowes itu sampai 15-18 jam sehari. Cuman di sini nggak memungkinkan. Karena kondisinya sangat dingin sekali sehingga membahayakan keselamatan. Jadi hari berikutnya saya memperpendek jarak. Otomatis saya mempercepat istirahat, masuk hotel paling lambat jam 8. Di hotel pun saya selalu pesan sama resepsionisnya, saya antisipasi untuk check-in jam 12 malam. Kunci ditaruh di mana, kodenya berapa, saya tinggal ngambil. Resepsionis jam 7, jam 8, dan mereka udah pulang. Jadi, patokan seperti itu, target saya meleset semua. Karena nggak mungkin fisik saya harus menyelesaikan 200 kilo. Karena sudah coba berturut-turut 2 kali itu, nggak mungkin. Bahaya ya. Beda ya, kalau anak muda mungkin beda kali ya. Dengan kondisi fisik yang sangat kuat, mungkin mereka, ada teman saya George itu jam 2.30 AM ya, 2:30 itu dia baru finish. Makanya dia gila itu, 20 hari kelar.
Ya, dia punya target 200 kilo per meter. Nah, Kalau di Indonesia mungkin ya, di Indonesia masih mungkin ya. Kalau di sini mikir dulu saya. nah itu dia Pak, karena tadi udah tersebut anak muda Ya. mungkin bisa ya, dan ini juga sebelum Ayo, Akbari Borobudur. jatuhnya kayak foto Visa nih di sini ya. Akbari Nah, mendengar kisah-kisah bokap lo Ya. ya, apakah mungkin lo juga apakah ini sebuah awal untukku memulai kiprahku di dunia sepeda, tantangan-tantangan baru. nah. Gimana Bar? Jadi lu bisa sepedaan bareng sama bokap. Boleh itu ada sepeda nganggur satu itu Mas, di sepeda rumah. nganggur Bar. Tinggal mau apa enggak aja. Gimana Bar? Sepeda itu berbicara, udah ribuan kilometer keliling Indonesia. Sepeda bokap gua. Terus kayak pernah gue sekali ada satu temen gue ngajakin sepedahan itu dari Bekasi Utara ke ini ke Blok M, udah rekor gue itu doang. Bar. Jadi Terus? gue belum ada niat sebenarnya sejujurnya, kayak belum ada. Mungkin Aryo Astung Koronur dulu boleh. Iya Aryo Nur kan, tapi kan tadi dia emang udah mau ngurusin roda gembos ya. Bener. Gak apa-apa. Lo tau gak ketika Pak Arbel tadi bilang, iya aku tuh sampai jariku frozen. Lo tau gak muka Akbarnya kayak, bokap gue nih, dia yang panik ya. Gue tadi liat muka lo langsung mukanya kayak pucet ya. Frozen ya Bar. Iya yo, karena waktu bokap gue mau berangkat itu kayak dari 3 bulan sebelumnya itu tuh gue udah mimpi bokap gue meninggal gitu loh. Coy. Seriusan, jadi kayak gitu udah kayak pas bokap gue berangkat tuh kita udah merelakan gitu. Jadi kayak iya kita ngerasa ini resiko banget gitu. Tapi lihat dong, sekarang bokap nyampe garis finish loh, keren banget. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi guys buat Pak Arbeli, keren banget. Ya Allah. Pak Arbeli, kapan-kapan main dong studio bareng sama Akbari juga dong Pak Arbeli. Iya berdua ya. Boleh. Oktober ya. Iya, nanti kita bertiga kumpul ya, keluarga Nur. Boleh. Dengan senang hati. Oke, Keluarga Nur. Pak Arbeli. Kenapa ya, lu sirik lagi? Hah? Bahagia Enggak. dong. Olah fisiknya dulu tuh, lihat Pak Arbeli. Ya nanti gue olah fisiknya sama Akbari dulu lah. Kita kan masih cupu ya, Bar ya. Olah fisik Bener, berdua Akbari kan gue jadi bingung mau ngapain. Oke deh Pak Arbeli. Iya. Selamat bersenang-senang ya. Ini Iya, masih Pak. mau Ya, keliling makasih. lagi, enak bener sampai Oktober. Ya, makasih Dan- Davi. Sama-sama Aryo. Pak. Aryo Nur, Pak. Bagus Aryo Nur, Pak. Itu yang aku Aryo tunggu-tunggu Nur ya. ya, Iya. Aryo Nur. Karena dilihat-lihat keluarganya ada di lintas benua ya. Ada di Berlin, Korea. ada di Korea, ada di mana ya kan. Sepeda juga ada 2. Wah tajir nih gue lihat. Nah, ya kan. Bukan lagi. Aryo Beli, Aryo Beli lagi, Iya Aryo Nur. benar, Beli kalau lo ya. Iya, Aryo Nur. Arif Iya, Beli. baiklah. Pak Arbeli mohon izin kita mau sekalian pamitan. Pak Arbeli tapi tetap bareng sama kita ya. Kita bareng-bareng jangan tidur lagi, boleh ya Pak ya? Boleh. Asik. Nah, Akbari juga Ya. dong. Hafal Ingat, itu mah. kau bagian Ya. dari host kita, ya. Dan closing hari ini akan dipandu oleh Akbari, silahkan. Silahkan. Oke, kalian teman-teman bayangin gitu ya, masih setengah sadar tapi harus teriak jangan tidur lagi. Nah, kita sambut bareng-bareng ya semuanya. Detik pagi, jangan tidur lagi. Tidur lagi. Tar dulu Pak Arbeli, tar dulu. Ini orang juga suka ngadi-ngadi ya. Kita kan sekarang mau closing udah jam 11 ya. Sabar. Jadi jangan lupa nih Detikers, tonton terus Detik Pagi ya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Begitu pula dengan semua sosial media kita update terus, follow terus di berbagai platform mulai dari Instagram, X, TikTok, ada YouTube, Facebook semuanya di @detikcom. Nah, kalau gitu jangan lupa tonton terus apa Bar? Detik pagi, Jangan tidur lagi. lagi. Pak